Saya ingin menyampaikan tentang ruang belajar topik 3, yaitu tentang bagaimana membuat pedoman observasi perkembangan peserta didik melalui profilingnya. Nah, profiling di sini akan saya lanjutkan dari topik sebelumnya, yaitu topik tentang kognitif, psikososial, dan juga motivasi belajar. Saya ingin memberikan sekilas gambaran tentang pedoman observasi pada topik sebelumnya, yaitu topik 2. Yang pertama, di sini saya membuat pedoman observasi perkembangan kognitif menggunakan tahap perkembangan Piaget, dan saya spesifik kepada operasional formal. Jadi langsung pada aspek yang diamati operasional formal, yaitu remaja umur 11 atau 12 tahun ke atas. Kemudian saya membuat daftar karakteristik perkembangan anak sosial emosional menurut Bronfenbrenner. Di sini dari mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Ada indikator-indikator dalam penilaiannya sudah terlaksana atau belum, dan nanti akan diinterpretasikan. Selanjutnya, daftar karakteristik perkembangan anak menurut Erikson. Saya fokus kepada identity versus identity confusion, yaitu umur 12-20 tahun. Kenapa saya memilih itu? Karena ini adalah umur yang sesuai dengan peserta didik observasi. Selanjutnya, saya akan mengobservasi ciri-ciri perkembangan remaja menggunakan pedoman seperti pada gambar ini. Di sini yang saya ambil adalah perkembangan fisik remaja menggunakan pedoman dari Harlock, ya, seperti yang sebagai pengantar saya, dan Marshall juga, di mana ciri-ciri perkembangan fisik yang terlihat untuk anak laki-laki. Selanjutnya ada pedoman observasi motivasi belajar siswa yang saya buat ini. Motivasi belajar menurut Sardiman, ada aspek tekun menghadapi tugas yang kemudian saya turunkan menjadi beberapa indikator, terlaksana atau tidak, baru saya deskripsikan. Kemudian selanjutnya ada ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Dan selanjutnya ada dapat mempertahankan pendapatnya, dan terakhir tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. Nah, ini saya turunkan menjadi beberapa indikator yang kemudian saya jadikan bahan panduan dalam observasi motivasi belajar menurut Sardiman. Kemudian selanjutnya ada pedoman observasi profil peserta didik dari etnik, kultural, status sosial, minat, gaya belajar, kemampuan awal, dan perkembangan motorik. Nah, di sini etnik saya turunkan menjadi 2 indikator, kultural itu saya jadikan 5 indikator. Kemudian status sosial dari peran orang tuanya, kemudian pendidikan orang tua, fasilitas di rumah menyediakan untuk kegiatan belajar atau tidak, sehingga di sini peran orang tua ikut terlaksana atau tidak. Nah, selanjutnya ada karakteristik minat. Minat dalam pembelajaran saya turunkan menjadi beberapa indikator. Ya, ini ada 7 indikator. Selanjutnya ada kemampuan awal atau prioritas ketahanan pangan yang saya gabungkan dengan pedoman teori Piaget. Jadi sudah terlihat belum kemampuan awalnya? Saya berpedoman dari observasi sebelumnya. Kemudian ada gaya belajar. Nah, di gaya belajar di sini ada dibagi menjadi auditory, visual, kinestetik, ataupun reading dan writing. Nah, di sini saya mengambil ada 5 indikator dalam penilaian gaya belajar, termasuk dari manakah anak-anak tersebut gaya belajarnya. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan motorik sesuai dengan perkembangan anak remaja. Itulah hasil pedoman observasi tindak lanjut topik 3. Terima kasih.